Fakta sejarah wilayah Ciracas pada masa era kolonial. Masa VOC, wilayah Ciracas masih berupa pedesaan dengan lahan pertanian dan perkebunan. Wilayah ini terletak di pinggiran Batavia dan menjadi jalur penting bagi perdagangan serta pengangkutan hasil bumi, seperti kopi dan tebu ke pusat kota. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang berdampak pada pertanian di wilayah sekitar Ciracas. Ciracas juga menjadi bagian dari sistem administratif Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah timur. Batavia. Wilayah ini banyak dihuni oleh pekerja perkebunan dan petani yang bekerja di lahan-lahan yang dikuasai oleh tuan tanah Belanda dan elit pribumi. Melansir buku berjudul 212, Asal-Usul Jakarta Tempo Duelo, karya Zainuddin HM. Nama Ciracas ini berasal dari nama sungai kecil yang terdapat pada daerah tersebut di masa lalu. Nama Ciracas diambil dari salah satu nama anak Kali Cipinang, yakni Kali Ciracas. Pada Hindia Belanda, daerah Ciracas menjadi bagian administratif dari Meester Cornelis. Pada 1950-an, Ciracas pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jatinegara. Lalu, Gawedanan Keramat Jati. Di kehidupan masyarakat Ciracas, ada cerita rakyat yang terkenal. Cerita rakyat tersebut mengisahkan tentang Mak Kopi. Mak Kopi adalah seorang perempuan berdarah Cina. Ia menikah dengan pria Betawi keturunan Demak. Ketika hamil, ia suka sekali minum kopi. Bahkan, kopi menjadi minuman utamanya. Oleh karena itu, ia kemudian dijuluki sebagai Mak Kopi. Konon katanya, Mak Kopi bisa hidup hingga 150 tahun. Satu kampung rambutan. Wilayah ini diberi nama Kampung Rambutan lantaran banyaknya pohon rambutan yang tumbuh di kawasan tersebut pada awal abad ke-19. Dulu, pohon bernama ilmiah Nephelium lapaceum itu tumbuh di kebun-kebun dan halaman rumah penduduk, yang kebanyakan beretnis Betawi. Selain itu, terdapat pula kebun rambutan di sekitar jalan yang kini disebut Jalan Letjen TB Simatupang. Ketika sedang musim panen, buah rambutan melimpah ruah. Rambutan yang jumlahnya banyak tersebut lantas dijual ke pasar yang tempatnya tidak begitu jauh. Karena menghasilkan dan memasok banyak buah rambutan, akhirnya wilayah itu dikenal dengan nama Kampung Rambutan. Sejarah berdirinya Terminal Kampung Rambutan dilansir dari Dinas Kebudayaan Jakarta. Terminal ini dibangun sekitar tahun 1942